Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana nih kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, kalau kalian semua dalam keadaan sehat. Tapi, tunggu dulu. Gimana nih puasa kalian hari ini? Masih kuat kan? Masih semangat kan? Ayo, semangat semua. Buka puasa bentar lagi kok. Beberapa jam lagi maksudnya. Sebelumnya, kalian pasti tahu siapa nabi kelima kita. Yap, Nabi Saleh alaihissalam yang masih memiliki darah keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Apabila diruntutkan, maka silsilah dari Nabi Saleh yaitu Saleh bin Ubaid, bin Masih, bin Hadir, bin Samud, bin Atsir, bin Aram, bin Sem, dan bin Nuh. Sekilas info, Nabi Saleh alaihissalam berasal dari bangsa Arab, tepatnya suku Samud. Diriwayatkan dari Abu Dzar, nabi-nabi lain yang berasal dari bangsa Arab selain Nabi Saleh alaihissalam adalah Nabi Syuaib alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW. Nabi Saleh alaihissalam merupakan salah satu orang yang sangat dihormati dan dijunjung tinggi oleh penduduk Al-Hijr, yaitu kaum Samud. Kemampuan yang dimiliki kaum Samud di bidang arsitektur sangatlah mengagumkan. Mereka memahat bukit berbatu yang banyak ditemukan di Al-Hijr menjadi bangunan indah dan megah. Sedangkan pada hamparan tanah yang datar, mereka membangun istana-istana. Bukit-bukit batu yang dipahat oleh kaum Samud membentuk bangun-bangunan rumah yang mereka tinggali dengan gaya khas peninggalan Yunani dan Romawi kuno. Lalu, bagaimana dengan perjalanan dakwah Nabi Saleh alaihissalam? Jadi, pada saat itu diketahui kaum Samud menyembah berhala sesuai dengan dilakukan secara turun-menurun oleh nenek moyang mereka. Awalnya, kaum Samud sangat menghormati Nabi Saleh alaihissalam karena mereka menaruh harapan pada beliau untuk meneruskan tradisi kaum Samud, yaitu menyembah berhala. Namun, ketika Nabi Saleh alaihissalam mulai menyampaikan ajakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepadanya, maka kaum Samud menjadi kecewa dan murka. Selain memiliki kebiasaan menyembah berhala, tabiat lainnya yang dimiliki oleh kaum Samud adalah angkuh dan sombong. Mereka seringkali meremehkan dan memandang rendah kaum lainnya. Jadi, untuk kalian semua yang memiliki bakat untuk berkarya, maka gunakanlah bakat kalian dengan sebaik-baiknya. Setinggi apapun kalian terbang, jangan lupakan tanah yang akan menjadi tempat kalian berpulang. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita. Ketika Nabi Saleh alaihissalam mulai menyeru kepada kaum Samud tentang ajaran tauhid untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, maka kaum Samud terbelah menjadi dua kelompok yang saling bertentangan. Kelompok pertama yaitu mengikuti Nabi Saleh alaihissalam dipimpin oleh Junda bin Amru bin Mahlad bin Lubaid bin Jawas. Junda bin Amru adalah salah satu tokoh pemuka di kaum Samud. Sedangkan kelompok yang menentang Nabi Saleh alaihissalam dipimpin oleh Zu'ab bin Amru bin Lubaid, Al-Habab, dan Rabab bin Sar bin Zulmas. Zu'ab dan Rabab bahkan menghalang-halangi ketika Nabi Saleh alaihissalam hendak mengajak sepupunya yaitu Junda bin Syihab untuk mengikuti ajarannya. Selain itu, Nabi Saleh alaihissalam juga dianggap sebagai penipu karena mereka tidak percaya apabila utusan Allah Subhanahu wa taala adalah manusia biasa sama seperti mereka, sehingga mereka menuntut mukjizat sebagai bukti kerasulannya. Dijelaskan oleh para mufasir bahwa sebagai bukti kerasulan Nabi Saleh alaihissalam, kaum Samud menantang beliau untuk dapat mengeluarkan seekor unta betina yang sedang hamil 10 bulan dari sebuah batu besar yang ditunjuk oleh mereka. Nabi Saleh alaihissalam pun menyanggupi permintaan kaum Samud tersebut dan mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, dari permukaan batu yang dipukul oleh tangan Nabi Saleh alaihissalam, keluarlah unta betina dengan ciri-ciri sama persis seperti yang disebutkan oleh kaum Samud. Unta tersebut dikenal dengan sebutan unta betina Allah. Seperti yang diriwayatkan dalam Al-Quran, Nabi Saleh alaihissalam pun berpesan kepada umatnya untuk tidak berbuat jahat kepada unta betina Allah. Bahkan, Nabi Saleh alaihissalam pun mengizinkan kaumnya untuk memerah dan mengkonsumsi unta tersebut secara bergantian. Namun, hal tersebut tidak serta-merta membuat mereka bersyukur dan berterima kasih. Para penentang Nabi Saleh alaihissalam bahkan tidak suka akan kehadiran unta tersebut karena dianggap minum banyak air di sumber mata air milik mereka.
Mereka menganggap kehadiran unta betina hanya menambah beban mereka karena menghabiskan jatah air di sumber mata air. Mereka pun segera memikirkan bencana jahat untuk membunuh unta betina tersebut. Mereka mengawasi ketika unta betina tersebut sedang minum air di mata air. Lalu secara kilat memanah betis unta tersebut sembari menikam bagian perut unta dengan menggunakan pedang. Dengan begitu, terbunuhlah unta betina Allah yang merupakan mukjizat milik Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Saleh alaihissalam sangat sedih karena mendapati bahwa unta betina Allah telah dibunuh oleh kelompok penentangnya. Nabi Saleh alaihissalam pun segera mengingatkan para pembunuh unta agar segera bertaubat atau azab yang pedih akan datang. Perbuatan mereka membunuh unta tersebut adalah suatu pelanggaran terhadap larangan Nabi Saleh alaihissalam. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan kepada mereka hukuman, yaitu membatasi hidup mereka hanya dalam tempo 3 hari. Maka sebagai ejekan, mereka disuruh bersukaria selama 3 hari itu. Pada hari pertama, sebelum datangnya azab yang menewaskan pembunuh unta dan para kaum Samud yang ingkar, wajah mereka berubah warna menjadi kuning. Pada hari kedua, wajah mereka menjadi merah. Dan pada hari ketiga, wajah mereka menjadi berwarna hitam. Diriwayatkan oleh Ibnu Katsir, pada hari keempat setelah matahari terbit, maka datanglah azab Allah Subhanahu wa taala yang dahsyat kepada kaum Samud yang ingkar. Azab yang diterima oleh mereka adalah terdengarnya suara keras dari langit dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat sekali. Para pembunuh unta dan kelompok penentang pun mati. Sedangkan Nabi Saleh alaihissalam dan para pengikutnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala selamat dari kejadian tersebut. Meskipun tidak diceritakan dalam Al-Quran mengenai kehidupan Nabi Saleh alaihissalam dan pengikutnya setelah kejadian yang menimpa kaum Samud, namun terdapat sumber yang mengatakan bahwa mereka berpindah ke daerah Ramlah di kawasan Palestina. Nah, apakah kisah mengenai Nabi Saleh alaihissalam yang meliputi sejarah singkat, perjalanan dakwah, dan mukjizat Nabi Saleh alaihissalam cukup mudah untuk dipahami? Teman-teman semua, segala sesuatu itu didapat dari Allah pasti akan kembali kepada Allah. Kita diciptakan untuk menyembahnya, melakukan segala perintahnya, dan menjauhi segala larangannya. Mungkin cukup sekian untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.